Halo, Assalamualaikum adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks berita. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu harap kalian sudah siap menerima materi ya, dan mampu memahaminya dengan baik agar penyampaian dari Ibu dapat dipahami oleh kalian. Yap, sebelum beranjak ke materi yang pertama, Ibu ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini terdapat 3 hal pokok, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami deskripsi dan unsur teks berita. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu menemukan dan menganalisis unsur atau pokok berita yang meliputi 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga, peserta didik mampu berdiskusi dan membuat teks berita secara mandiri. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari teks berita terlebih dahulu. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu teks berita? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskannya. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan suatu peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Nah, teks berita ini dibuat berdasarkan fakta atau berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh masyarakat umum. Nah, sudah tahu kan apa itu arti dari teks berita? Intinya, teks berita adalah teks yang memberikan informasi kepada masyarakat terhadap peristiwa yang terjadi di sekarang atau baru saja terjadi. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang unsur berita. Nah, dalam unsur berita ini terdiri dari 5W1H, yaitu yang pertama mengenai what atau apa. Sebuah berita memenuhi unsur what jika dapat menjawab pertanyaan apa. Kemudian, who atau siapa. Unsur who memuat siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian, where atau di mana. Unsur ini memuat lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya, yaitu when atau kapan. Nah, untuk when ini memuat unsur yang terdapat waktu terjadinya peristiwa. Kemudian why atau mengapa. Nah, suatu berita memuat unsur why jika disertai alasan terjadinya peristiwa. Kemudian how atau bagaimana. Nah, untuk unsur ini, berita memuat bagaimana keadaan atau proses terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan struktur dalam berita. Dalam struktur ini terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, mengenai orientasi berita. Nah, dalam orientasi berita ini memuat pembuka berita yang diawali dengan penjelasan secara singkat dari pembawa berita mengenai peristiwa atau kejadian yang ingin disampaikan. Kemudian, peristiwa. Dalam peristiwa ini berisi kejadian berurutan dari awal sampai akhir berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir, sumber berita. Untuk sumber berita ini dijadikan sebagai referensi teks berita yang akan kita tulis nantinya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh berita yang sudah disiarkan di TV. Semoga kalian memahaminya ya, silahkan ditonton. Kita masih bicara mengenai inovasi teknologi karya anak bangsa. Teknologi kemaritiman menjadi fokus pertahanan Indonesia saat ini, mengingat negara kita memang dikelilingi oleh gugusan pulau-pulau. Dan informasi mengenai PT PAL yang terus mengembangkan teknologi kapal terbarunya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Saya Budi Adiputro undur diri, teruslah berinovasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia pantas berbenah diri dan mengembangkan teknologi pertahanan di atas air. Salah satu teknologi terbaru adalah kapal SSP buatan pengembang dari kapal pengangkut jenis Landing Platform Dock. Memiliki panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter, kapal ini diklaim mampu berlari di atas air
hingga 16 knot dengan ketahanan berlayar hingga 30 hari. Kapal buatan PT PAL hasil kerjasama dengan galangan Korea Selatan ini membuktikan Indonesia mempunyai kemampuan menyerap teknologi secara instan. Kita sekarang sedang berada di engine control room. Dari ruangan ini, semua kegiatan permesinan bisa dikendalikan. Di samping navigasi dan komunikasi dari wheelhouse. Keunggulan dari sisi teknologinya SSP ini apa Pak? Bisa jelasin? Peralatannya sudah jauh lebih modern, semua lebih ke digital sistem juga, seperti misalnya heli transporting system kita. Kalau dulu secara manual kita tarik, kalau ini sudah semuanya pakai otomatis seperti itu. Memiliki teknologi modern, kapal canggih pesanan Filipina ini mampu membawa 2 helikopter dengan kapasitas angkut mencapai 10.300 ton. Meski diproduksi di dalam negeri, nyatanya kapal SSP ini baru memiliki 30% kandungan lokal. Kedepan PT PAL akan membuat infrastruktur kapal selam dalam negeri bekerjasama dengan Korea Selatan. Dalam pembuatan kapal selam kelas Changbogo ini, PT PAL mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 3 unit kapal selam, sekaligus belajar menyerap semua unsur teknologi bawah laut dengan harapan di masa depan Indonesia dapat mandiri di daerah pertahanan kemaritiman. Radina Prawira, Surabaya. Nah, setelah adik-adik mendengarkan dan menonton berita yang sudah Ibu contohkan tadi, mari kita menganalisis dengan bersama unsur berita yang ada dalam berita tersebut. Dalam unsur berita ini akan berbentuk pertanyaan, yaitu yang pertama, mengenai apa yang diberitakan dalam video. Jawabannya, inovasi teknologi di bidang maritim. Kemudian, siapa narasumber dari berita ini? Narasumber dari berita ini yaitu Pak Turitan, yang menjabat sebagai Direktur Pembangunan Kapal PT PAL. Kemudian, di mana inovasi ini dibuat? Inovasi ini dibuat di kota Surabaya. Selanjutnya, kapan inovasi ini dibuat? Inovasi ini dibuat pada tahun 2017. Dan mengapa dalam dunia maritim perlu adanya inovasi? Karena dengan adanya inovasi ini, diharapkan di masa depan Indonesia dapat mandiri mempertahankan daerah kemaritiman. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengembangan inovasi maritim dalam berita? Pengembangan teknologi ini berbasis digital system, serta peralatan yang digunakan lebih modern. Nah, bagaimana apa adik-adik sudah memahaminya dalam menganalisis unsur berita tadi? Oke, kalau adik-adik sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik. Yang pertama, yaitu silahkan cari berita baik di televisi, radio, atau di YouTube yang membahas tentang pengembangan teknologi, baik di luar maupun di Indonesia. Kemudian, kemukakan unsur atau pokok berita yang terkandung dalam berita tersebut dan dipresentasikan. Untuk presentasi ini bisa berbentuk video atau hanya penjelasan secara singkat melalui teks. Kemudian silahkan adik-adik menyusun teks berita bertema bebas sesuai unsur dan struktur berita. Nah, untuk pengumpulan tugas ini silahkan dikumpulkan di grup WA yang sudah Ibu buat. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik. Silahkan adik-adik mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.